Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'da. Sahabatku, sahabat tercinta Santri Official yang semakin hari semakin membaik, semakin hari semakin sehat, semakin berdaya, semakin berbunga-bunga. Marilah kita ucapkan syukur pada Tuhan kita Allah Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan hari ini. Nah, semoga keimanan kita, keyakinan kita selalu difokuskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Karena Allah lah yang maha segala-galanya. Allah lah yang maha sempurna. Kita sebagai manusia hanya menjalankan apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Baik, pada kesempatan video kali ini saya mau sedikit menyampaikan beberapa pola yang selama ini ada di lapangan dialami sahabat-sahabat semua, yaitu keluhan anxiety psikosomatis. Anxiety psikosomatis ini memiliki pola penularan penularan rasa-rasa, di mana pola-pola atau rasa-rasa yang sering didengar ini yang sering dirasakan. Makanya hati-hati, bisa menulari teman, pikirannya itu bisa menulari orang lain. Hati-hati dalam bersosial media, hati-hati dalam membaca, bijaklah menggunakan handphone Anda. Karena handphone Anda ini bisa membawa Anda semua menjadi lebih baik, tapi juga bisa membawa Anda semua menjadi lebih buruk. Tinggal bagaimana memanfaatkan handphone ini bisa membawa kemajuan di diri Anda, membawa kebermanfaatan kehidupan Anda. Lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Lebih dekat sama Allah menggunakan wasilah handphone ini. Belajar menggunakan handphone ini. Itu ya, sahabat dan ibu-ibu, bapak-bapak. Ada yang rasa-rasa itu berdebar-debar, kaki dingin, mengganjal, tenggorokan, keliengan, dan lain sebagainya. Mungkin awalnya Anda tidak merasakan berdebar-debar, tapi karena sering melihat atau tahu berita orang berdebar-debar, Anda kena setrumnya, jadi berdebar-debar. Padahal awalnya mungkin tidak. Ada yang dulunya nggak mengganjal di tenggorokan, baca informasi mengganjal tenggorokan atau baca artikel tentang mengganjal tenggorokan, tiba-tiba mengganjal tenggorokan. Kaki dingin, tangan dingin, dulunya enggak. Setelah baca artikel tulisan kaki dingin, tangan dingin, tiba-tiba. Itulah yang namanya penularan atau pengaruh ya. Makanya hati-hati, bijak. Makanya tadi saya menyampaikan bijaklah dalam memanfaatkan handphone ini. Karena hal-hal yang tidak pernah Anda rasakan selama ini, dengan Anda membaca itu bisa tiba-tiba merasakan itu ya. Ini saya sambil mengerjakan tugas. Nah, ada beberapa penyebab munculnya keluhan anxiety psikosomatis ini.
Silakan nanti Anda bisa memetakan diri Anda. Ini masuk kategori penyebabnya yang mana ini ada 4. Saya membagi 4 penyebab munculnya gangguan psikosomatis anxiety disorder. Nah, yang pertama adalah disebabkan karena mengalami satu sakit tertentu, kemudian lama tak kunjung teratasi, tersolusikan. Nah, kemudian mengalami kebingungan, kegelisahan, kok nggak sembuh-sembuh ya. Nah, jangan-jangan. Nah, setelah mulai jangan-jangan ini, akhirnya secara intensitas jangan-jangannya, kekhawatirannya semakin sering. Inilah muncullah kecemasan berlebih, anxiety, jadi psikosomatis. Nah, makanya pola pikir sangat berperan sekali dalam mensikapi satu masalah apapun itu ya. Jangan gerusa-gerusu dalam mensikapi masalah. Jangan gerasak gerusuk, tapi bijaklah kita dalam berpikir. Kemudian yang kedua, penyebab munculnya gangguan psikosomatis ini adalah sebab adanya luka batin, kecewa berat, dendam, marah terhadap seseorang di masa lalu. Nah, peristiwa luka batin, sakit hati, kecewa berat inilah yang dipendam sehingga Anda mudah terbawa perasaan, baper, emosi. Ketika ketemu orangnya masih sakit hati, masih marah. Nah, disinggung masih terasa. Inilah yang lama-kelamaan ketika masih dipertahankan, nggak diikhlaskan, lama-kelamaan bisa memicu munculnya gangguan psikosomatis. Penuh kecemasan, khawatir, sakit hati yang ditahan-tahan. Nah, akhirnya muncul kekhawatiran berlebih, kecemasan berlebih, jadilah psikosomatis. Nah, ketika Anda termasuk dari yang nomor 2 ini ya, untuk mengatasinya ya segera maafkan. Semua orang maafkan. Tuh ya. Yang nomor 3 itu sebab adanya trauma pikiran. Apa itu trauma pikiran ya? Mungkin pernah melihat orang yang sakit parah, kemudian meninggal dunia. Kok mirip-mirip ya? Nah, kayak ini. Kemudian mungkin pernah melihat peristiwa kecelakaan. Mungkin pernah mengalami jatuhan hewan atau apa. Nah, itu yang memicu munculnya trauma. Ketika trauma ini berulang, ataupun karena traumanya terlalu makjeleb di hati, di pikiran ya, kemudian terngiang-ngiang, terbayang-bayang setiap saat, setiap waktu ya, takut kan, takut ini, takut. Nah, ya ini muncullah gangguan psikosomatis. Dan yang nomor 4 adalah perfeksionis. Kebiasaan yang terlalu perfect ini, juga bisa menjadi salah satu pemicu munculnya anxiety psikosomatis. Di mana kerjaannya harus serba rapi, serba full, serba bagus. Pekerjaan harus serba bagus, nomor 1. Nah, padahal apakah bisa kita perfect yang kayak gitu? Ya enggak bisa lah. Manusia yang paling perfect itu ya hanya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Yang lainnya ya sewajarnya saja. Kalau bisa optimal, alhamdulillah. Ketika tidak tercapai optimal ya enggak apa-apa gitu loh. Jangan sampai hasilnya enggak bagus terus marah-marah. Lah itu ya. Ini yang dimaksud perfect berlebih. Ini juga menjadi salah satu pemicu, hati-hati. Misalnya di rumah harus bersih, tempat tidur harus tertata rapi terus. Punya anak kecil dimarahi kalau bikin
berantakan, selimut berantakan, bantal berantakan, dapur berantakan, marah, inginnya rapi, perfect lah. Kan itu yang hati-hati ya yang. Nah, bisa jadi ini adalah salah satu pemunculan yang memicu adanya gangguan psikosomatis ini. Dari 1, 2, 3, dan 4 ini semuanya harus dilepaskan masalah awalnya. Masalah awalnya harus dilepaskan. Tidak bisa didiamkan terus sembuh ya. Semuanya harus diikhtiarkan. Semoga Allah memberi kemudahan ketika dengan kita ikhtiar. Gitu. Nah, setelah tahu kategori sebabnya ya optimalisasi dalam terapinya. Nah, ini ada beberapa tips untuk bisa percepatan kesembuhan. Silahkan yang pengen ya, yang pengen. Kalau yang nggak pengen cepat sembuh ya silahkan dipertahankan apa sekarang dilakukan ini. Nah, siapa bagi yang mau sembuh bisa lakukan tip ini. Yang pertama, berpikir positif, berucap positif, menulis hal yang positif. Misalnya menulis, berpikir, mengucapkan dalam pikiran Anda sendiri, berucap sendiri di dalam pikiran, semakin hari saya semakin sehat, semakin hari saya semakin membaik, semakin hari saya semakin bahagia. Itu adalah kalimat yang keluar dari pikiran kita, atau istilahnya self talk. Buat bagaimana self talk ini ucapan pikiran-pikiran ini selalu mengeluarkan pikiran yang baik. Digiring, dilatih ya. Kalau nggak mau dilatih ya gimana mau sembuh? Dilatih, benar-benar diikhtiarkan. Kalau mau sembuh itu dilatih, dipaksa pikiran itu dilatih. Nanti kelama-kelamaan ya nggak terpaksa. Kalau nggak mau ngelatih dari sekarang mau kapan? Katanya mau sembuh. Kalau mau sembuh ya ayo. Jangan hanya teori mau sembuh, mulutnya mau sembuh, nggak ada action ya sama saja. Rugi no. Nah, ya ini mulai. Setiap jam menulis, saya sehat, alhamdulillah. Saya semakin sehat, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Kalimat-kalimat positif ini mulai dilatih. Jangan hanya ngeluh, perih, kembung, mual, kunyeng. Kalau dituruti ya nggak ada selesainya. Nggak ada berhentinya kalau dituruti. Harus dilatih. Kalau mau sembuh ya. Kalau mau sembuh. Nah, itu yang pertama, berpikir positif. Isi pikiran harus dilatih, diajak, dipaksa. Nah, sering-sering mengucapkan kalimat-kalimat itu. Yang nomor 2, sering mendengarkan audio terapi. Silahkan di YouTube saya banyak, bisa dipilih setiap hari paling tidak 5 video. Minimal ya, sehari minimal 5 video. Berarti kalau setiap 2 jam nyimak 1 video, ya kan? Sehari nyimak 5 video. Baik video tip-tip sembuhan seti, psikosomatis, ataupun penjelasan yang lain, silakan diubek-ubek aja semuanya, satu persatu. Simak semuanya. Insya Allah sembuh. Insya Allah sembuh. Dengan catatan ya harus pengulangan diulangi, repetisi, konsistensi.
Itu yang nomor 2, sering mendengarkan audio terapi, audio motivasi kesembuhan, tip-tip kesembuhan, dan dilakukan action. Jangan hanya nyimak nggak ada actionnya ya, sama juga bohong. Nah, simak, action, lakukan, praktekkan. Yang nomor 2, yang nomor 3, perbanyak membaca sholawatnya minimal 1000 kali ya, 1000 kali. Belum ada yang mulai ya, mulai sekarang. Mau sembuh kan ya mulai dengan sholawat, hajat apapun dunia akhirat kita dimudahkan oleh Allah. Yang nomor 4, olahraga. Yo, siapa ini yang belum mulai olahraga? Jika olahraganya takut ya jangan yang keras-keras, jalan kaki 200 meter pagi, 200 meter sore, atau 200 langkah pagi sore. Silakan, yang penting kesan mulai. Ketika Anda menuruti ketakutan hanya cuma di kamar, ngeringkel, kapan mau sembuhnya? Ayo keluar, bangun, ayo. Keluar. Nah, itu harus dilatih. Kalau kemalasan kayak gitu, ketakutan yang dipelihara kayak gitu, namanya tidak mau sembuh, tidak serius sembuhnya, nggak serius ya. Yuk mulai sekarang keluar dari rumah, keluar, bukan minggat ya, keluar bukan minggat, keluar. Nomor 5, menciptakan ruangan yang nyaman. Jika kamar Anda, ruangan Anda cakak-cakan, itu akan mengingatkan kembali ke suasana masa lalu, suasana trauma, suasana nggak nyaman. Nah, atur sedemikian rupa dengan tampilan baru. Pindah posisinya, pindah hadapannya, biasanya menghadap utara ya ditukar menghadap selatan. Pindah posisinya, ganti warna kordennya, biasanya merah, ganti yang sejuk warnanya hijau. Tampil beda, biar menumbuhkan semangat baru, suasana baru. Nggak harus baru barangnya ya, yang disimpan diambil, dipasang, ditukar guling. Cover bed, kasur, ganti warnanya, yang disimpan dipasang. Sarung apalagi ya semuanya, karpet. Ini banyak yang punya karpet, sering digelar di grup tuh. Ganti warnanya, jangan cuma hitam. Nah, ganti warnanya ya Bu ya, Bapak ya. Biar memunculkan suasana baru, semangat baru, motivasi baru. Tapi ya jangan istrinya baru, suaminya baru ya jangan kayak gitu ya. Yang positif lah, sambutannya yang positif. Nah, suasana baru ini akan memunculkan semangat baru, motivasi baru. Ya kadang-kadang jalan-jalan lah sama suami, sama istri ke kebun binatang. Ya gak apa-apa, melihat nikmat-nikmat Allah, keagungan ciptaan Allah, untuk memancing kita biar bisa bersyukur. Yang nomor 6, afirmasi itu untuk menginput sugesti baru ke dalam pikiran kita. Ini afirmasi ini bisa dengan audio afirmasi. Sudah ada kan di channel YouTube, ada audio afirmasi. Dengarkan afirmasinya setiap saat sambil ngulek cabai masakan suami atau istri. Dengarkan afirmasinya sambil ngerajang bawang. Dengarkan afirmasi sambil nyetrika, dengarkan audio afirmasi. Sambil silahkan sambil nyapu, ngepel boleh sambil mendengarkan audio afirmasi. Tidak harus pakai headset, dengarkan aja setel biar pikiran menangkap sugesti-sugesti itu. Otak merekam, dengar. Nanti lama kelamaan 100 hari masa nggak ada perubahan? Insya Allah ada, signifikan insya Allah. Yang penting lakukan konstan terus-menerus, konsistensi ya. Nah, yakin. Nah, tapi kalau males-malesan ya seminggu dengarkan sekali ya gimana mau ada program baru yang positif. Tanya mau sembuh. Ayo tiap hari 100 hari. Yang nomor 7, interaksi dengan orang lain, orang sekitar. Jangan ngundur di kamar, jangan ngundur di dalam rumah. Keluar. Ayo keluar.
Jalankan apa yang bermanfaat. Kerjaan rumah jalankan, nyapu, nyuci piring, nyetrika, ngelipet baju dan lain sebagainya. Ayo jalankan. Jangan hanya berdiam diri. Yang nomor 8, tersenyum syukur pada Allah. Terbanyak tersenyum syukur pada Allah. Tersenyum minimal sehari 20 kali. Sekali tersenyum minimal 20 detik. Dengan tersenyum ini akan memunculkan hormon endorfin. Hormon endorfin ini adalah hormon ketenangan, kebahagiaan. Ya ingat ya, minimal 20 kali setiap hari tersenyum, minimal 1 kali tersenyum 20 detik. Kalau nggak ada teman diajak tersenyum ya di rumah ngaca tersenyum sendiri dengan ucapan syukur pada Allah. Yang nomor 8, yang nomor 9, jangan banyak menganalisa, jangan kayak dukun ya. Jangan kayak peramal menganalisa dengan segala sesuatu yang ada dianalisa. Ada orang sakit dianalisa, jangan-jangan saya begitu. Nah, badan capek, jangan-jangan badan capek karena kerja kok. Tidak apa-apa. Badan capek kok capek ya. Nah, ada apa ini ya? Jangan-jangan. Nah, jangan-jangan. Badan Anda misalnya habis dipijit, kan biasanya jadi rempu-rempu karena ototnya memar ya. Tidak apa-apa, jangan dianalisa, jangan dipikir. Dianalisa kok badan saya remuk rendam ya, jangan semua hal dianalisa. Kok sayurnya asin ya, jangan dianalisa. Nah, jangan jadi analis lah ya, udah masa bodoh, nggak usah jadi tukang analis kejadian. Udah biarkan itu Allah yang mengatur, nggak usah apa-apa dianalisis. Nasinya kok keras ya, keras, empuk, gembur, makan ya makan, nggak usah banyak cincong. Pikirannya itu nggak usah banyak cincong, nggak usah banyak ngeramal, sok tahu. Jangan-jangan kalau debar-debar gini nanti jantung. Ya emang kalau nggak ada jantung bisa hidup. Nah, sunatullahnya manusia ya dikasih jantung oleh Allah. Jangan-jangan, jangan-jangan. Gak usah sok tahu, sok pinter. Gak ada orang di dunia ini yang tahu usia, gak ada. Dan itu memang rahasia. Jangan bergaya kayak bisa menghitung, meramal, tahu. Gak usah sok tahu ya. Udah serahkan semuanya pada Allah. Gak usah ngeyel. Banyak yang ngeyel. Sok tahu ngeyel. Jangan-jangan andalan, jangan-jangan. Nggak usah sok tahu lah. Serahkan yang maha tahu Allah. Nggak usah sok-sokan pengen jadi Tuhan. Pengen jadi Tuhan nggak ada yang nyembah. Yang disembah cukup satu, Allah saja. Nggak usah bernafsu pengen jadi Tuhan. Nggak ada yang nyembah nanti ya. Nah, nggak udah. Serahkan semuanya pada Allah, selesai. Kita melakukan yang terbaik. Nah, itu ya, sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan kemudahan pada Anda semua, kita semua sehat walafiat lahir dan batin. Semua yang saya sampaikan, saya ulas, praktekkan. Action now, take action now. Jadi lakukan sekarang juga, nggak usah nunggu besok, nggak usah nunggu minggu depan, nggak usah nunggu bulan depan. Lakukan sekarang juga, action tahap demi tahap, setapak demi setapak, setimbang demi setimbang, sejengkal demi sejengkal. Dan Allah ridho, amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.